Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asisa, salah satu mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup bahan ajar yang merupakan salah satu mata kuliah dari pengembangan bahan ajar oleh dosen Bapak Dr. Sam Hermansyah MPD. Yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk merencanakan dan menelaah implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan bahan mengajar di dalam kelas. Apa tujuan dari bahan ajar? Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, serta memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, tujuan bahan ajar untuk guru yang pertama adalah memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang ketiga, menambah kansana pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Keempat, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Yang terakhir, dapat menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Bentuk-bentuk bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar cetak, seperti handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, dan lain sebagainya. Audio visual, seperti video, film, VCD. Audio, seperti radio, kaset, CD, dan PH. Visual, seperti foto atau gambar. Multimedia, seperti CD alternatif, komputer basic, dan internet. Apa sih fungsi bahan ajar? Nah, menurut Furqan pada tahun 2009, yang pertama fungsi bahan ajar itu adalah pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, alat evaluasi pencapaian penguasaan hasil pembelajaran. Nah, sekarang kita ke ruang lingkup bahan ajar. Menurut Hamdani dalam Krisnamasari tahun 2014, ruang lingkup bahan ajar yang pertama adalah judul, mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua adalah petunjuk belajar. Yang ketiga adalah kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, konten atau isi materi dari pembelajaran tersebut. Yang kelima, informasi pendukung atau sumber berita yang lain yang mendukung terhadap materi pembelajaran. Ruang lingkup selanjutnya yang keenam adalah latihan-latihan. Yang ketujuh, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja atau LK. Yang kedelapan adalah evaluasi. Kesembilan, respon atau balikan terhadap hasil evaluasi tersebut. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar atau teaching material adalah semua bahan ajar yang digunakan untuk mendukung proses belajar. Tujuan diadakannya pengembangan bahan ajar yaitu mempersiapkan kegiatan pembelajaran dalam berbagai situasi supaya dapat berlangsung secara optimal. Nah, untuk dapat menyusun bahan ajar, perlu mempertimbangkan ruang lingkup bahan ajar, yaitu judul mata pelajaran,
standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Selanjutnya, petunjuk belajar, petunjuk untuk guru dan siswa. Selanjutnya, kompetensi yang akan dicapai. Kemudian, konten atau isi materi pembelajaran. Selanjutnya, informasi pendukung info, latihan-latihan, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Yang terakhir, respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Demikian yang dapat saya paparkan tentang ruang lingkup dan pengertian dari bahan ajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.